Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan mereview komik Boruto chapter yang ke-76. Nah, dikarenakan bocoran bahasa Indonya ini juga baru rilis, jadi Mimin baru bisa mereviewnya untuk kalian semua. Oke lah, tidak usah berlama-lama dalam intro, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Komik Boruto chapter yang ke-76. Seperti biasa kita mulai bahas dulu dari judulnya. Judulnya yaitu Tempat Aman Seorang Gadis. Sedangkan untuk cover atau sampul komik Boruto chapter yang ke-76 yaitu foto Eida yang sedang mengenakan mantel. Oke, sedang mengenakan mantel. Chapter ini dibuka di mana Boruto melihat tatapan masa depannya yang membuatnya terkejut bukan main. Boruto berkata, "Apa itu tadi? Kejadian apa itu yang barusan kulihat?" Momoshiki menjawab bahwa ternyata kau juga bisa melihatnya, pandangan yang dimana aku juga bisa melihatnya. Boruto berkata, tapi semua kejadian tadi tidak ada yang kukenal sedikit pun. Apakah itu artinya itu adalah kejadian di masa depan? Boruto kembali mengingat perkataan dan juga peringatan Momoshiki sebelumnya bahwa mata birumu itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Scene kembali berpindah di lokasi bapak-bapak sedang rapat. Hokage berkata, sepertinya aku paham, untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jutsu reinkarnasi karma itu sangat diperlukan. Jadi kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado berkata, ya. Lagi dan lagi Shikamaru kemudian bertanya kepada Eida bahwa maaf mengganggumu lagi Eida. Tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Eida menjawab, itu adalah pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari apa yang kulihat dia hanya seorang gadis biasa, setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Shikamaru menjawab, begitu ya. Amado kembali berkata, oi, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tidak tahu bagaimana kalian memandangku, tapi aku hanyalah warga biasa, aku bahkan bukan seorang shinobi. Shikamaru berkata, ini mungkin kedengaran aneh, tapi jujur saja pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak, jadi aku bisa paham perasaanmu. Naruto kembali berkata, mau bagaimanapun juga ini adalah urusan pribadi antara Amado dan juga Kawaki, dan karena itu tidak akan membahayakan desa, aku tidak berniat untuk ikut campur. Tapi kenapa kau merahasiakan ini, Amado? Amado menjawab, karena itu bukan urusanmu, memang apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku Tuan Hokage? Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku dengan hati-hati, khususnya karena Kawaki membenci karma. Di lokasi Kawaki dan juga Boruto, Kawaki melihat segel karmanya, dia berkata bahwa aku benci karma, itu benar. Aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya, karena itulah aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal buruk yang selama ini terjadi padaku. Tapi ternyata aku salah. Kawaki melanjutkan, penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki brengsek itu yang memberikan karma ini padaku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tidak akan jadi bulan-bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya nyawa Tuan Hokage tidak akan dalam bahaya. Kawaki berkata, jawablah satu pertanyaanku Amado. Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tidak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Amado kemudian berkata bahwa kalau boleh jujur, aku sebenarnya tidak tahu jadi seperti apa hasilnya karena ini belum pernah dilakukan. Satu hal yang pasti yang ku tahu adalah ini adalah pilihan terakhirku. Mendengarkan jawaban Amado yang masih samar-samar, mereka semua kemudian terdiam tanpa kata. Eida berkata, hei Shika sayang, aku lelah, bisakah kita sudahi ini saja? Shikamaru heran, hah? Naruto berkata, ya, Eida dan juga yang lain memang baru saja tiba di Konoha. Shikamaru berkata, benar juga, maaf sudah mengabaikan kebutuhanmu. Eida menjawab, tidak apa, kami juga harus cepat beradaptasi dengan kehidupan baru kami, dan mari kita bicara lagi besok. Akhirnya mereka kemudian bubar dan kembali ke tempat tidur mereka masing-masing. Boruto yang telah berbaring di ranjangnya lagi-lagi mengingat perkataan Momoshiki sebelumnya bahwa mata birumu itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Diperlihatkan bukan hanya Boruto yang gelisah, tapi Kawaki juga ternyata gelisah dan bahkan tidak bisa tidur. Keesokan paginya, akhirnya mereka kemudian bangun dan berkumpul untuk sarapan bersama. Boruto berkata, sepertinya agak canggung menanyakan ini, tapi kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, kalau begitu aku juga termasuk calon bukan? Jadi kenapa kau memilih cowok jutek macam Kawaki? Boruto berkata itu kepada Eida. Demon berkata, hei kau ini ngaca dulu dong, jangan sampai aku harus mengatakannya padamu bro. Boruto berkata, hei aku juga tidak tanya padamu. Dalam hati Boruto berkata, sialan, hampir saja, aku hampir berpikir untuk membunuh bocah itu. Eida menjawab, tentu saja kau juga hebat Boruto, tapi lihatlah kau baru 12 tahun dan aku sudah menginjak 16 tahun.
Boruto berkata, "Apa? Cuma itu saja? Bukankah usia tidak penting?" Daimon lagi-lagi berkata, "Itulah sebabnya aku bilang tadi itu karena wajahmu. Kau ini bodoh ya?" Boruto berkata, "Kucincang juga kau. Apa maksudmu?" Kawaki kemudian berkata, "Hei, belum lama ini kau bekerja sama dengan Kot bukan? Kau memakai dia untuk mendekatiku." Terlihat wajah Eida kemudian memerah dan tersipu malu. Kawaki melanjutkan, "Dia membenciku sampai ke tulang-tulang. Ditambah lagi, aku ini adalah makanan dari ekor 10, tapi dia bilang dia tidak akan mau mendekatiku, jauh berbeda darimu. Kau menjual Boruto pada Kot bukan? Sebagai ganti untuk menyelamatkanku, karena kerjasama antara kau dan juga Kot tidak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu." Di sisi lain, Eida tidak bisa fokus dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Kawaki. Bahkan dia hanya merasa sangat senang dikarenakan Kawaki memanggil namanya. Kawaki berkata, "Wajahmu menunjukkan kalau aku benar." Daimon berkata, "Wow, Kawaki, kau cerdas juga ternyata bro. Walau tampangmu hanya segitu." Boruto berkata, "Jadi kau tidak peduli padaku karena aku cuma makanan ekor 10 yang benar saja." Kawaki berkata, "Sudah kuduga, semua orang yang menginginkan sesuatu dariku semuanya adalah sampah." Mendengarkan perkataan tidak enak itu, Daimon berkata, "Hei, sebaiknya kau jaga kata-katamu. Apakah kau mau makananmu kukeluarkan semua dari perutmu?" Boruto berkata, "Tunggu dulu kalian berdua. Kurasa akulah yang paling berhak untuk marah." Tiba-tiba saja Eida kemudian memukul meja dengan keras. Tapi dia berkata, "Di sini jumlah gadisnya kurang ya? Aku tidak bisa mengekspresikan diriku dengan baik jika seperti ini." Eida kemudian mengaktifkan mata Sharingan-nya. Dia berkata bahwa Sarada ada di dekat sini bukan? Panggil dia dan juga Sumire. Terlihat di tempat Sarada, Mitsuki dan juga Konohamaru, sepertinya mereka semua panik dengan panggilan tiba-tiba yang akan dilakukan oleh Eida. Di sisi lain, Konohamaru juga panik dikarenakan jangan-jangan mereka sama sepertinya dikarenakan terlalu muda untuk terpengaruh dengan pesona Eida. Oleh sebab itulah, Konohamaru meminta mereka semua untuk tetap berjaga bersamanya. Tapi Sumire berkata, "Eida memintaku ke sana, tapi kenapa?" Boruto yang terhubung dengannya kemudian berkata, "Entahlah, tapi dia secara spesifik meminta dirimu. Apakah kau bisa ketua?" Sumire berkata, "Aku akan berusaha." Delta kemudian berkata, "Oh tidak, aku tidak bisa biarkan kau pergi sendiri, aku akan." Tapi tiba-tiba dipotong saja oleh Sumire berkata, "Kau tetap di sini Delta. Jika kau ikut, aku akan membuatmu tidur lagi." Dan akhirnya tugas untuk mengawasi Delta akan diberikan kepada Katasuke. Sementara di tempat lain ternyata Shikadai juga diminta tolong untuk pergi ke sana. Shikadai berkata, "Baiklah, aku juga akan ke sana. Karena aku tidak terpengaruh dengan pesonanya seperti Inojin dan juga Chocho, aku sudah dapat izin dari ayah." Tapi ternyata sungguh-sungguh mengejutkan. Setelah dia sampai justru Eida mengatakan kepadanya bahwa, "Maaf Shikadai, senang bertemu denganmu, tapi bisa kau tolong kau pulang saja." Shikadai berkata, "Tentu tidak masalah, aku memang tidak berniat untuk tinggal." Boruto berkata, "Terus, kenapa kau datang ke sini?" Sarada kemudian mulai memprediksikan tentang situasi yang baru saja terjadi. Sarada kemudian berpikir bahwa ternyata pada saat itu Shikadai belum melihat wajah Eida, oleh sebab itulah dia kemari hanya untuk melihatnya dengan jelas. Dilihat dari situasinya, itu adalah hal yang paling gawat. Dia juga khawatir bahwa Sumire akan terkena pengaruh. Setelah sampai di lokasinya, Eida kemudian berkata bahwa terima kasih sudah datang, Sarada dan juga Sumire. Sarada kemudian berkata dalam hatinya, "Cobalah berusaha tidak melihat langsung ke matanya." Eida berkata, "Bisakah kalian ikut denganku dan kita bicara di tempat yang jauh dari para lelaki?" Boruto yang mengintipnya mengatakan bahwa apakah mereka akan baik-baik saja. Kawaki berkata, "Kalau dia mencoba macam-macam, kita langsung hajar saja. Dari awal memang itulah tujuan kita di sini." Daimon kemudian angkat bicara, "Itu kalimatku Kawaki, kau paham situasinya bukan?" Boruto melanjutkan, "Kalian berdua berhentilah saling memancing. Aku rasa Eida tidak ingin satupun dari kita saling berkelahi." Di sebuah ranjang besar ternyata Eida mengajak kedua orang itu hanya untuk mencurahkan isi hatinya. Waduh, inilah sesuai dengan judulnya guys ya, para gadis-gadis berkumpul. Wah gokil nih, chapternya ini apa nih? Eida berkata, "Aku tidak bisa saat dia tepat ada di depanku. Aku jadi merasa aneh lalu membatu. Aku bahkan tidak bisa melihat langsung ke wajahnya. Tapi meskipun begitu, reaksi ini juga membuatku merasa senang dikarenakan tidak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini, dan aku merasa ini seperti cinta sejati." Sarada berkata dalam hatinya, gadis ini apa dia benar hanya memikirkan itu? Kedengarannya bodoh sekali. Eida bertanya, "Bagaimana menurutmu Sarada?" Sarada berkata, Iya memang, aku sangat paham. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta Tapi belum sampai Sarada melanjutkan perkataannya, tiba-tiba dia melihat tatapan Eida dipenuhi dengan mata Sharingan-nya itu. Dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang sangat besar sekali dan sungguh luar biasa.
Di saat yang bersamaan, Sumire berkata bahwa apakah aku boleh panggil kau Eida? Eida berkata, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire berkata, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eida menjawab, dia seorang Otsutsuki yang tidak akan terpengaruh kemampuanku dan itu sudah jelas. Tapi kalau harus jujur, aku sendiri juga tidak tahu kenapa dadaku jadi terasa sesak hanya karena memikirkan dirinya. Dalam percakapan tersebut, tiba-tiba Sumire melakukan hubungan kontak dengan Sarada. Dia berkata, dengarkan aku dengan tenang, jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasatku, tapi apakah kau tidak terpengaruh dengan pesona Eida, Sarada? Sarada berkata, aku sama sekali tidak menyadari karena terlalu tegang, tapi aku mungkin tidak terpesona olehnya. Sumire berkata, benarkah? Jadi Sarada, entah kenapa aku juga sepertinya tidak terpengaruh. Mereka berdua bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi, kenapa mereka berdua tidak terpengaruh oleh pesona Eida. Tetaplah tenang Sarada dan jangan terlihat panik. Dengar, jika Eida sampai tahu soal ini pasti akan jadi buruk. Di sisi lain, Eida ternyata bertanya lagi bahwa kau sendiri bagaimana Sarada? Sarada berkata, apa maksudmu? Eida melanjutkan, kau tahulah bagaimana menurutmu soal Boruto. Sarada terkejut mengatakan, Boruto? Kemudian Sumire melanjutkan melakukan hubungan kontak dengan Sarada. Dia berkata bahwa pura-puralah kau terpesona olehnya, jangan sampai dia tahu. Sarada berkata, memangnya kenapa? Apakah itu buruk? Sumire menjawab, cobalah pikir, mereka yang menjadi terpikat pada Eida bahkan tidak akan bisa berpikir untuk menyerangnya. Tapi kita berdua pasti bisa menyerangnya jika seperti ini. Singkatnya, ada kemungkinan besar kalau Eida akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya. Eida bertanya lagi, Sarada, kenapa kau tidak enak badan? Sarada berkata, oh tidak, aku tidak apa-apa. Aku cuma tidak bisa, jantungku terus saja berdebar. Eida kemudian berkata, aku sungguh benci kemampuan terkutuk ini. Karena kemampuan ini aku tidak bisa mempunyai pasangan dengan normal dan bahkan aku tidak bisa berharap memiliki teman yang normal. Sementara kita berpindah sedikit di lokasi Shikamaru, Shikamaru berkata, tim E, kalian terlambat melapor, apa yang dilakukan oleh Nishi? Tiba-tiba saja Sumire kemudian melakukan hubungan kontak dengan Shikamaru. Kemudian Shikamaru berkata, maaf tunggu sebentar, apakah itu kau Sumire, ada apa? Sementara pada panel selanjutnya, kita akan diperlihatkan bagaimana Boruto dan juga Daimon bermain game satu sama lain. Di satu sisi mereka juga berdebat, tapi satu sisi yang lain mereka juga terlihat sangat akrab. Sementara kita kembali berpindah di lokasi Shikamaru, Shikamaru berkata, kau bilang tidak terpengaruh pesona Eida Sumire dan juga Sarada. Sumire berkata, sepertinya begitu, walau aku tidak tahu apa sebabnya. Shikamaru berkata, apakah Eida tahu? Kemudian Sumire menjawab, tidak, sepertinya dia masih belum menyadarinya. Shikamaru berkata lagi, dengar, pastikan kalian tidak ketahuan, khususnya oleh Daimon. Jika pesonanya tidak mempan pada kalian, itu artinya kalian bisa membunuh Eida. Kau paham maksudku bukan? Kalau mereka sampai tahu, nyawa kalian juga mungkin dalam bahaya. Sumire berkata, ya, dan juga aku sudah memberitahu Sarada. Shikamaru balik bertanya, apakah kau sudah bicara dengan Boruto dan juga Kawaki? Sumire menjawab, tidak, masih belum. Shikamaru melanjutkan, sebaiknya kau jangan beritahu siapapun lagi, siapa tahu ada yang tanpa sengaja membocorkannya. Sementara kembali di lokasi Sarada, Sumire dan juga Eida. Sarada berkata, Eida, aku tahu tidak berani berharap menjadi nomor satumu, aku tahu itu mustahil dan aku bukan Otsutsuki. Jadi, bagaimana kalau kita menjadi teman normal saja? Sementara kembali di lokasi Shikamaru, Shikamaru lagi-lagi berkata kepada Sumire bahwa dengar, Daimon akan terus mengawasi Boruto dan juga Kawaki. Tapi, kalian berdua berbeda, kalian bisa mendekati Eida tanpa dicurigai dan juga mengejutkannya. Kita lupakan sejenak masalah soal mengatasi Daimon. Kalau di masa depan nanti Konoha harus menyatakan kalau Eida adalah musuh, maka orang yang harus membunuh dia kemungkinan besar adalah kalian berdua. Sementara panel berpindah sedikit di lokasi Boruto dan juga Momoshiki yang ternyata sudah saling berbicara kembali satu sama lain. Momoshiki berkata, aku paham sekarang identitas sebenarnya kemampuan pesonanya. Boruto berkata, kau lagi, apa katamu tadi? Momoshiki menjawab, tidak perlu khawatir, pikiran kita hanya kebetulan saling bertemu lagi dan anggap saja aku seperti sedang berbicara sendiri. Boruto berkata, itu tergantung dari detailnya, jadi apa persoalan kemampuan pesonanya itu? Nah, pada panel ini tidak dijelaskan apa yang dikatakan oleh Momoshiki, tapi itu membuat Boruto sangat marah. Boruto berkata, dasar brengsek, kau mau mengosongkan pikiran dan tidak memikirkan apapun, tidak akan kubiarkan. Di saat yang bersamaan Kawaki mulai curiga, dia berkata, hei Boruto, ekspresimu itu, kau itu sedang berbicara dengan siapa? Boruto terkejut. Kemudian Kawaki mulai berdiri sembari menunjukkan ekspresi wajah yang sangat marah. Dia berkata, kau ada di sana bukan? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah, Otsutsuki Momoshiki.
still go, even when you feel slow. Komik Boruto chapter yang ke-76 ini ditutup di mana hal yang paling membengongkan lagi-lagi terjadi. Apakah mungkin itu adalah masa depan yang dilihat oleh Boruto di chapter yang ke-75 kemarin, di mana Boruto dan juga Kawaki akan bertarung satu sama lain, sampai-sampai membuat Mitsuki dan juga Sarada murka kepadanya? Tentu saja jawabannya akan kita nanti-nantikan di next chapter selanjutnya. Oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like dan jejak di kolom komentar.